yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Biar ini menjadi iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami gak mau menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sama-sama angkat pujian ini lebih lagi, katakan. Karena sebab Engkau yang setia bagi setiap kami Tuhan. Yes Lord. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam
Tuhan, Bapa yang setia. Makasih Tuhan. Kami merasakan bagaimana Engkau memelihara kami sempurna. 1 minggu ini jalan Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Makasih udah jadi Tuhan yang sungguh sangat setia. Bahkan ketika kami gagal untuk nunjukin hal yang sama, kami gagal buat setia, Tuhan tetap setia. Makasih ya Tuhan udah cengkram kami luar biasa waktu kami masuk dalam ujian dan pencobaan. Kami tahu banyak kesalahan sepanjang minggu ini Tuhan. Dan karena kasih karunia, hanya karena kasih-Mu yang melebihi dari hidup-Mu itu Tuhan, yang hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Makasih ya Tuhan, kalau sebentar kami mau duduk diam, kami juga tahu bahwa Tuhan masih punya pesan buat kami di sini pribadi lepas pribadi. Gak ada yang keluar dari tempat ini gak dapat lawatan, karena Engkau adalah Allah yang adil ya Tuhan. Bahkan kami percaya Roh Kudus Engkau sudah mengambil alih segala sesuatu ini adalah ibadah-Mu ya Tuhan, menempati sampai ke sudut-sudut ruangan penuh ya Tuhan. Gak ada yang bisa curi. Hari ini apa yang mau kami tangkap dari kebenaran firman Tuhan. Dengan takut dan gentar aku bersembunyi di balik salib-Mu ya Tuhan. Hanya hikmat-Mu, pesan-Mu, hanya suara-Mu yang terdengar di sini ya Tuhan. Urapi bibir dan lidah hamba Tuhan, jadikan aku berguna ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur, mengarahkan semua perkara kami kepada Allah yang sungguh sangat kami percaya, Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang sama-sama siap tangkap kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Shalom semuanya. Kita akan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih saya kembali ke sini. Saya Tamara Geraldine Tuana Kota. Makasih Pak Gemroy dan juga Bu Gemimel ya kan ya. Pengkhotbah itu kalau bisa balik lagi 2 kali lagi khotbahnya. Itu dahsyat saudara. Itu diberkati, doa ya Bes. Diberkati berlimpah. Dengan rasa percaya itu saya hari ini. Diperluas daerah dari Jaksel sampai di Poge. Bayangin kurang luas apa daerah saya hari ini. Belum jam 12 saya udah 2 kali diperkenankan sama Tuhan untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Itu dahsyat loh. Itu gak pernah terpikir sebelumnya ya kan ya. Nah ini saya buka dengan kesaksian aja gitu. Hari ini Tuhan juga pasti bukan hanya ingin melakukan sama saya, memberkati berlimpah dengan rasa percaya, bukan cuma sama Yabes. Dia memperluas daerah, hari ini terjadi pada saya dan saya tahu Tuhan juga lebih dari rindu untuk memberkati berlimpah pada saudara dan memperluas daerah saudara. Kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya, saya hari ini tadi udah nyanyi di ibadah pertama tuh saya diingetin Tuhan sebelum khotbah gitu. Waktu nyanyi, aku punya Tuhan yang besar. Itu benar ya saudara ya, waktu kita bilang hari ini, kita tuh lagi jalan sama Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi gitu kan ya. Itu kan berarti iman banget ya, itu berarti adalah satu hal yang harus kita pegang hari ini sebagai mata uang kita. Sehingga apa? Ketika kita keluar dari gereja pun ketemu hari Senin, ketemu dengan orang-orang, bersosialisasi dan bermasyarakat. Saudara sama saya tetap teguh sebagai anak Tuhan yang tidak tergoncangkan sama kiri sama kanan. Cuma kadang-kadang gitu, saya sendiri harus mengakuinya gitu kan ya. Hari Minggu kita kayaknya waduh berapi-api di sini. Biarlah rohmu menyala-nyala gitu kan ya. Begitu keluar gitu kita ketemu dengan realita. Dimana kita harusnya berdiri di atas realita itu ya kan. Hari Senin udah mulai ngek-ngok tuh ya kan ya. Tapi kita masih jejak gitu, masih teguh. Kenapa? Baru keluar gereja hari Minggu, hari Senin. Tapi hari Selasa tuh, nah itu tuh mulai itu tuh. Kita mulai banyak yang kita lihat hari Selasa ya kan ya, mulai lihat kiri, lihat kanan, mata melihat, kuping mendengar. Mulai itu di situ tuh ya kan, ada guncangan kiri dan kanan. Hari Rabu mulai tuh kita mulai jadi manusia orang percaya yang karena kebanyakan yang dilihat, kebanyakan yang didengar, mulailah kita jadi orang percaya yang sensitive, lebay. Ya, baper, bawa perasaan, sensitif banget, kayak kulit bayi, dikit-dikit ruam, dikit-dikit biru gitu. Ya kan ya. Padahal orang Kristen hari ini Tuhan minta orang Kristen itu harus kayak kita di sini nih. Udah pada tua semua secara rohani. Saya nggak ngelihat di sini ada banyak yang milenial, banyak yang kolonial kayak saya. Orang Kristen hari ini juga harusnya secara rohani kita udah kolonial, kita tuh udah ibarat kulit kita udah kapalan. Gak boleh kayak kulit bayi dikit-dikit bawa perasaan. Orang Kristen hari ini bawa perasaan, abis itu Rabu dia baper, Kamis dia mager, malas gerak. Ya kan ya, ketika malas gerak orang Kristen hari Jumat mulai kurang kerjaan.
Nah hari Sabtu sambil nunggu hari Minggu mau ke gereja lagi, mulailah dia gabut, gaji buta. Kenapa? Di rumah, lagi gak bisa mikir, udah tahu gak bisa mikir, gerak dong. Malah di rumah gak bisa mikir, banyak yang mau ngisi pikirannya. Nah itulah gabut, gaji buta. Iblis mulai lempar-lempar tuh panah api. Gak afdol, kesian deh lo belum dapat ini ya. Wah masih susah hidupnya. Akhirnya khawatir. Gerbang pertama menuju ke ruangan yang namanya takut dan berhenti. Habis itu bagus kalau saudara sama saya hari Minggunya bisa ke gereja ke sini. Charge lagi. Tapi kan saudara gak mau nge-charge. Habis itu keluar baper, mager, kurker, gabut. Habis itu gitu lagi terus sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan. Hari ini orang Kristen tuh gak boleh kayak begitu. Kalau saudara hari ini bahkan gak punya kemampuan lagi untuk ke gereja, ada saudara-saudara ya. Misi gereja kita ini kan apa? Bawa satu jiwa buat Tuhan Yesus. Kalau saudara hari ini kurker, habis itu gabut, gaji buta. Iblis tuh dengan sangat senang hati ngisi pikiran Anda secara gratis. Tapi habis itu apa? Terus kita berhenti, kita mati dalam ketakutan kita sendiri. Karbung saudara, terima karangan bunga. Saudara mau? Waktu kita hidup, kita ditolong, ya kan? Nanti kita pas meninggal, kita digotong. Terus saudara minta selama kita menjalani kehidupan ditolong dan digotong. Enggak, bukan itu prinsip kekristenan. Dan untuk hidup hari ini dengan langkah iman, itu saudara ya harus punya mata uang yang namanya iman. Gitu ya. Jadi itu tema khotbahnya. Kenapa panjang? Karena khotbah saya itu kalau menurut dulu dosen saya waktu saya sekolah. Ibu selamat ya. Tema khotbah ibu tuh warnanya pengajaran katanya gitu. Wah keren amat saya pikir gitu. Berarti pengajar kayak guru, dosen itu adalah salah satu profesi yang buat saya membanggakan. Habis itu dosen saya bilang gini, dan bu tema khotbah kayak gitu ya, yang paling sukses bikin jemaat tidur katanya gitu. Oh gitu Pak, ya udah jadi saya pikir saya mesti kasih tahu dulu tuh tadi latar belakang supaya semua bisa ngedengerin khotbahnya jadi punya motif dan tujuan. Jadi saya mau sampaikan hari ini bahwa iman itu perlu. Nah kenapa hari-hari ini kita bisa jadi orang yang kadang beriman, kadang enggak. Kadang beriman, kadang terguncang. Kita mau belajar tokoh-tokoh di Alkitab yang hari ini bisa kita teladani sebagai pahlawan iman. Kita bisa ikut membangun iman kita dari bagaimana cara mereka mengerjakan iman mereka setiap hari. Gitu ya saudara ya. Ini diambil dari ayatnya, kita buka ya slide-nya ya. Next. Dari Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3 tuh bilang begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah saudara, ini saya mau ulang sekali lagi, kita baca sama-sama ya. Nanti kalau udah selesai, saudara bilang amin. Ya, tapi kita baca sama-sama, oke? 3, 2, 1. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus akan mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Oke, saya ulang sekali lagi. Terpujilah sama-sama ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus akan mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Amin. Wah, bagus. Ya, ini gereja hebat banget. Saya waktu pas di mana gitu ya, saya ngulang sampai 6 kali loh. Makin keras lagi aminnya. Di sini 2 kali doang udah langsung enggak mau amin. Iya benar, kenapa? Karena saya ganti tuh tadi tuh. Ada satu kata yang saya ganti. Saya enggak berusaha ngubah Alkitab ya. Dan saya juga enggak bermaksud untuk menjebak. Tapi saya mau sampaikan di sini, saya memang ganti tadi antara kata akan sama telah. Saya cuma mau tunjukin ada perbedaan yang sangat signifikan antara kata akan dan juga telah. Yang namanya akan itu berarti kita masih dalam perencanaan untuk menerima itu. Sementara kata telah itu berarti hari ini segala berkat rohani itu sudah dikaruniakan di dalam Kristus kepada kita, kepada saya dan juga saudara di bumi seperti di surga. Nah jadi masalahnya kalau kita lihat ya bagaimana cara kerja Tuhan. Segala sesuatu yang gak kelihatan itu mendahului yang kelihatan. Allah berfirman maka jadi. Terang itu jadi, bumi itu jadi, Allah berfirman.
Jadi hari ini kalau Tuhan bilang ada berkat rohani di dalam surga yang sudah dikaruniakan buat saya dan juga saudara. Hari ini saudara sebenarnya berkat jasmani itu juga sudah ada di antara saya dan juga saudara. Amin. Cuma masalahnya kenapa hari ini kita gak bisa lihat. Next. Faktanya kita terima hari ini. Firman Tuhan itu bilang kita sudah diberkati. Dan ketika Alkitab mengatakan hal itu, gak ada yang salah dengan Alkitab. Alkitab gak bisa dibikin jauh lebih relevan. Alkitab sudah selesai. Firman Tuhan adalah kebenaran. Ya dan amin bahwa saudara hari ini dan saya sudah diberkati. Nah, sekarang kok kita bicara realitanya gitu. Next. Seperti ada gap, ada kesenjangan gitu. Antara fakta rohani yang gak kelihatan dengan yang jasmani. Kok kayaknya susah gitu. Seolah-olah yang namanya rohani itu tidak diikuti langsung secara otomatis dengan yang jasmani. Kenapa ya? Sementara kita tahu, next, ini semua cuma bisa kita lihat kalau kita punya iman. Tadi itu kita nyanyi, hidup karena percaya, itu kan 2 Korintus 5 ayat 7 saudara. Bahwa memang hari ini kita hidup bukan karena kita melihat, bukan karena kita mendengar, tapi memang karena kita percaya. Atas apa yang kita gak bisa lihat. Firman juga bilang seperti ini, bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini menjadi susah, dulu saya paling gak seperti itu. Kenapa? Karena saya gak mengerti bagaimana melakukan firman ini, bahwa antara dasar dan bukti dia punya titik koordinat saudara. Manusia itu kita diciptakan di satu kurun waktu yang kita bisa hitung secara kronologis antara apa yang sudah terjadi di belakang, apa yang lagi kita lakukan sekarang, yang kita jalani dalam kehidupan, dan apa yang akan kita terima. Kalau bahasa Inggrisnya biarin aja ya, kan saya dari Jaksel, I come from Jaksel, okay? Past, present, future. If you don't understand the words coming out of my mouth, read the text, okay? Gereja ini diperlengkapi dengan AI. Ada running text. Jadi saudara kalau kita ngerti ya ayat ini. Bahwa bukti itu adalah yang udah lewat jika kita gak lihat. Dan itu adalah bagaimana kita akhirnya bisa kuat menjalani apa yang kita jalani sekarang. Dan itu dasar buat kita berharap ke depan nanti. Jadi dasar itu nanti. Dan bukti itu yang sudah. Makanya kalau kita tadi nyanyi. Depannya gimana tuh? Ku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Ketika ada kata telah saudara, ya kan udah. Tuhan udah genapin loh dengan keselamatan. Tuhan janjinya apa? Menyelamatkan dan udah sanggup menggenapi. Tapi kalau dari nyanyi aja kita udah salah koordinatnya. Seolah-olah hari ini Tuhan belum menggenapi apapun itu loh. Itu baru dari lagu coba. Ketika kita salah, nah hari ini kita juga banyak menggunakan diksi-diksi atau pilihan katanya dunia yang akhirnya kita bingung sendiri. Saya ambil contoh misalnya, saya bilang sama Bugem Memel, aku pinjam duit lah 100 itu sama bapak Roy pinjam uang 100 3 hari saya balikin gitu. Saudara kalau dipinjemin uang 100 gitu, saudara kan langsung tanya, oh ya 3 hari dibalikin, buktinya apa? Kita terbiasa gitu pakai kata bukti. Padahal bukti itu adalah yang udah lewat. Kalau saudara bilang buktinya apa itu namanya panjer. Gak ada dasar buat saya berharap. Dasarnya apa? Harusnya kan gitu kita ngomongnya. Nah hari ini kita mau belajar bahwa yang namanya bukti itu dia punya koordinat. Dan Tuhan udah genapi. Waktu dibilang yang telah, dia Tuhan yang sanggup telah genapin apa yang dia janjikan. Hari ini kalau dibilang ya, kalau kita nggak cuan tuh orang-orang di luar, udahlah nggak usah hidup. Emang bener. Kemarin kita habis Imlek tuh di situ. Hidup harus cuan, kalau nggak cuan nggak usah hidup. Nah, percayalah hari ini, kalau di luar sana itu masih cari cuan, Alkitab udah bilang orang percaya cuan udah kejar dia. Saudara ingat nggak cerita malaikat itu tuh tadi tuh, bersipur yang ada di sini.
Dulu ada malaikat pemimpin pujian. Ini worshiper yang ada di sini. Itu mereka punya dianugerahi sama Tuhan. Untuk apa? Untuk tarik hadiratnya Tuhan. Kita bisa memuji menyembah secara korporasi sama mereka. Saudara ingat gak cerita malaikat pemimpin pujian yang jatuh ke dalam dosa karena dia mau jadi seperti Tuhan. Ada kesombongan di sana. Aku hendak, aku hendak, aku hendak, aku hendak. Coba saudara lihat apa yang dilakukan Tuhan ketika malaikat itu jatuh ke dalam dosa. Tuhan buang, Tuhan biarin. Manusia waktu itu kita melakukan hal yang kurang lebih sama saudara. Kita memilih buah pengetahuan daripada buah kehidupan di Taman Eden. Kita pengen tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sedikit banyak kita juga sama kayak malaikat itu. Kita pengen jadi Tuhan. Kita jatuh ke dalam dosa. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan kejar manusia. Tuhan sederhanakan keilahiannya. Tuhan gak kenal dosa. Tuhan kirim anaknya, dijadikan dosa, disalibkan, dikubur. Untuk apa? Kejar saya sama saudara. Itu cuan saudara. Itu cuan luar biasa dan karena itu kita hidup. Dan hari ini kalau gak cuan dikejar sama kebaikan Tuhan, emang udah bener lebih baik gak usah hidup. Itu yang pertama saudara, itu harus punya iman, itu dasar kita buat berharap. Bukti yang udah lewat bahwa Tuhan selamatkan kita hari ini, itu kita pegang, itu dasar buat kita berharap. Tuhan akan lakukan sekali lagi dan dia genapi apa yang dia janjikan. Kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Kalau dibilang hari ini tuh susah gitu, bisa gak sih yang namanya kita percaya tanpa harus melihat? Sebenarnya saudara, slide selanjutnya, kita itu sering banget loh melakukannya. Sering banget. Hampir setiap hari malah kita melakukan. Kita tunjukin iman kita. Ada yang bilang iman itu gak bisa kelihatan. Iman tuh gak kelihatan. Iman tuh dirasa-rasa. Salah saudara, iman tuh kelihatan. Nanti kita belajar dari tokoh-tokoh di Alkitab, para pendahulu kita. Bahwa iman itu sesuatu yang bisa ditunjukin, bisa diekspresikan, bisa dikasih lihat. Hari ini aja saudara itu sebenarnya bisa memperlihatkan bagaimana saudara tuh beriman. Setiap hari, 3 kali sehari mungkin, ya minimal 2 kali lah. Saudara kan sama saya paling gak makan 3 kali sehari ya. Saya mau tanya, sebelum makan kita ngapain? Bapak Ibu, doa, iya Bapak rohani banget, keren Pak. Kalau ibu-ibu biasanya ngomong gitu, sebelum makan kita ngapain? Foto. Habis itu ngapain? Upload. Gitu. Iya kan? Coba, saya mau tanya, kalau kita mau makan gitu, kita ngapain biasanya? Habis itu doa, tapi sebelum doa, cuci tangan pasti. Iya kan ya Bu ya, benar cuci tangan. Kenapa Ibu cuci tangan? Biar bersih, iya biar bersih. Bersih dari apa Bu? Kuman, iya kotoran, kuman ya kan ya. Saya mau tanya, ada yang pernah lihat kuman gak? Gak ada, emang Bapak sama Ibu pergi ke restoran gitu atau kita di rumah, Bapak Ibu punya mikroskop? Enggak, saya yakin enggak, saya juga enggak. Jadi siapa yang pernah lihat kuman? Gak ada, tapi kita beriman aja, kita percaya tangan kita ini ada kuman. Ya kan? Jadi kita cuci tangan di wastafel, pakai sabun. Ya kan? Setelah kita cuci tangan pakai sabun, suasana hati berubah. Ya kan? Kita ngerasa percaya diri, habis itu kita makan. Nah sekarang saya mau tanya lagi, kumannya hilang? Nggak tahu. Ada yang bawa mikroskop, terus kita lihat, oh ya beneran hilang. Nggak tahu, tapi kita beriman aja ketika kita udah cuci, ya kan kita tunjukin sama orang-orang termasuk diri kita sendiri bahwa apa kumannya hilang terus kita makan. Dan kita selamat-selamat aja tuh. Kenapa? Karena kita percaya kuman udah hilang. Itu kita tunjukin saudara hari ini. Kita begitu beriman saudara pada Biore, Lifebuoy dan Dettol. Ini bukan endorse ya Bu. Nah hari ini kenapa itu gak bisa kita lakukan ya. Bahwa kita itu beriman dengan sesuatu yang emang gak kelihatan juga. Kita udah sering memperlihatkan itu. 2 Korintus 5 ayat 7. Next, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Ku hidup karena percaya. Dan semuanya itu memang udah ditambahin. Hari ini saya mau ajak semuanya belajar dari 2 keteladanan rohani yang ada di Alkitab ya kan ya. Ini ada satu pengemis, next.
Dia namanya Bartimeus. Bartimeus itu adalah pengemis buta di Yeriko. Satu lagi itu orang lumpuh di Listra. Ya, kita baca ini sekarang Bartimeus dulu. Tadi kan saya bilang ya, dia adalah orang buta. Dia orang buta. Kita baca sama-sama ya, Markus 10 ayat 46 sampai 52. 1, 2, 3. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Coba kalau saudara lihat di sini ya, ini kita bicara Bartimeus, pengemis yang buta. Dia ada di Yeriko. Dan pada masa itu semua orang berpenyakit, semua orang yang punya kelemahan itu diberikan satu jubah penanda, saudara. Mereka biasanya ada di pinggir jalan, mereka duduk di situ pengemis dengan berbagai penyakit. Mereka dikasih ciri, kasih jubah supaya apa? Terutama yang berpenyakit menular. Supaya apa? Ketika orang itu datang itu mereka tidak bersentuhan, mereka tidak bersenggolan. Terutama untuk orang-orang yang dianggap suci. Seperti hamba-hamba Tuhan, ahli-ahli Taurat. Ya, jadi itu adalah penandanya mereka, diberikan jubah itu, termasuk juga Bartimeus. Nah kalau saudara ngelihat di sini ya, ini ada tambahan aja sedikit, supaya baca Alkitabnya asik, ya kan ya. Kalau saudara besok baca Alkitab, terus ketemu kayak gini, Bartimeus anak Timeus gitu, atau Yunus bin Amitai gitu. Itu berarti ini bukan cuma kayak orang Batak ada Tarombo gitu, bukan ya saudara ya. Tapi kalau saudara bilang Alkitab itu kayaknya ngadi-ngadi, dibilang ada orang terima mukjizat masuk perut ikan. Saudara bisa bilang ini bukan karangan. Kenapa? Karena bapaknya ada. Jadi Alkitab kalau mencatat seperti itu untuk nunjukin bahwa dia beneran punya keluarga. Bahwa teman-temannya Timeus itu tahu bahwa anaknya si Timeus itu pengemis buta di Yeriko. Gitu saudara ya, dan menerima mukjizat. Orangnya itu real, orangnya itu beneran ada. Nah Bartimeus, anak Timeus ini duduk di pinggir jalan, dia pakai jubah itu. Dia gak ngelihat saudara. Dia cuma dengar-dengar ada yang namanya Yesus. Yesus orang Nazaret, anak Daud. Tapi dia percaya betul itulah yang bisa kasih dia kesembuhan. Bartimeus itu gak ngelihat. Nah, ketika dia hanya merasa dan dia meyakini, dia mempercayai, dia mengimani ada Yesus di sebelah sana, dia mulai teriak-teriak saudara. Nah, saudara lihat gak sekitarnya itu menegur dia biar dia diem. Tapi ketika dia ditegur, disuruh diam, dia malah berteriak makin keras. Dia bilang, "Anak Daud, kasihanilah aku." Saudara lihat gak? Dia tuh buta, dia gak bisa ngelihat. Sama seperti saya dan juga saudara hari ini tuh gak bisa ngelihat Tuhan itu ada di mana sekarang. Tapi kita percaya Tuhan itu ada di sekitar kita. Dia ada begitu dekat dan dia gak pernah ninggalin saudara. Mungkin ketika kita berdoa, saya mau tanya, apakah kita hari ini juga bertekun dalam doa kita itu menantikan Tuhan, kita teriak makin keras ketika sekitar kita malah bilang diem, jangan berisik. Bartimeus itu ditegur sama sekitarnya, bisa diem gak, berisik amat. Tapi ketika itu dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, Bartimeus malah memperkuat teriakannya saudara. Hari ini kita periksa doa kita. Sebagai orang yang berjalan bersama dengan iman, kita ngelihat, kita gak bisa lihat apa yang gak kita lihat saudara. Tapi Mazmur 91 tuh bilang bahwa ketika kita berseru Allah menjawab, ketika kita dalam kesesakan. Bartimeus melakukan hal itu saudara. Sama-sama gak ngelihat, tapi dia punya iman, dia percaya ini dia yang saya tunggu. Saudara kalau lihat ya di sini luar biasa saudara, belajar dari Bartimeus, semakin banyak orang menegur supaya diam, semakin dia teriak dalam kesetiaan, konsisten.
dalam pengharapannya dia kepada Tuhan. Di ayat 49 ketika akhirnya Yesus mengatakan panggil orang itu. Dan akhirnya dia dipanggil. Ayat 50 saudara, kita mau balik dulu ke ayat 50 saudara ya. Lalu ia, Bartimeus menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Di ayat ini saya bertanya loh, sama diri saya sendiri, Bartimeus udah sembuh atau belum? Udah ngelihat apa belum saudara? Belum. Tapi Bartimeus dia menanggalkan jubahnya, penanda bahwa dia adalah orang pengemis yang berkekurangan. Dia lepaskan jubahnya itu, dia lari mendekat sama Tuhan. Itu iman saudara. Asal aku mendekat sama dia, aku udah gak perlu lagi jubah ini. Waktu Tuhan Yesus datang akhirnya dia mendekat, Tuhan Yesus tanya sama dia, kamu mau apa yang kulakukan sama kamu? Saudara coba lihat gak? Permintaannya Bartimeus setelah dia menanti-nantikan Tuhan, sama kayak doa kita. Kita bertekut dalam doa, kita berlutut ketika Tuhan tanya, maunya apa Tamara? Saya belajar dari Bartimeus, jawabannya dia, ini benar-benar jawaban yang doa yang sungguh sangat produktif, terstruktur, sistematis, efisien, efektif, strategis, taktis. Keren banget gak tuh khotbahnya? Dia ngangak-ngengok kayak saya mungkin kayak gitu. Begitu ditanya, Tamara kamu mau apa? Iya Tuhan, lawat itu papaku si Timeus, papaku si Tambunan itu. Masa aku ngemis minta-minta dia enak-enakan aja. Lawat Tuhan, saudara-saudaraku, aku begini gara-gara mereka. Bilang sama mereka Tuhan, lembutkan hati mereka Tuhan. Tuhan juga tahu apa tujuan kita, doa gak usah ke kiri, gak usah ke kanan. Saya minta ini dilembutkan, saya minta ini dilawat. Padahal kan Tuhan juga tahu, biar mereka lembut, biar mereka kasihan tolong saya. Ya di sini dilawat biar apa? Biar mereka memberkati saya. Kenapa sih gak langsung bilang aja Tuhan berkati saya. Habis itu Tuhan gunakan saya untuk memberkati orang lain. Kenapa mesti ke kiri, mesti ke kanan? Bartimeus itu kita belajar ketika menanti-nantikan Tuhan dan dia beriman ketika Tuhan tanya, dia gak nyalain orang. Ini doa yang sungguh sangat produktif. Dan Tuhan bisa bilang di sini, pergilah. Mana yang menyelamatkan Bartimeus? Iman kata Tuhan. Dari mana Tuhan bisa lihat? Tuhan bisa lihat, Tuhan sih bisa lihat ya. Tapi secara manusia, dari mana kita bisa ngelihat bahwa seseorang beriman? Itu ketika Bartimeus belum sembuh, dia udah tanggalkan jubahnya saudara. Aku udah gak perlu ini lagi, aku udah ketemu sama Tuhan. Hari ini lepasin jubahnya saudara. Lepasin apapun itu. Baik dikritik maupun dipuji, jangan dipakai. Dulu saya, nah ini baru kesaksiannya. Dulu tuh saya jadi orang yang kepahitan. Kenapa? Karena saya pakai tuh jubah dari orang-orang. Dunia itu nandain saya sebagai perempuan yang gak afdol. Kenapa? Gak bisa melahirkan loh, gak bisa hamil, mandul. Saya pakai tuh jubahnya. Akhirnya repot sendiri. Kenapa? Karena di pikiran saya memang seperti itu. Perempuan itu gak afdol kalau dia gak hamil dan melahirkan. Alkitab gak bilang kayak gitu loh. Tapi saya mengimani itu. Amsal itu bilang itu, akui Tuhan maka dia akan meluruskan jalanmu. Tapi saya ngakuin suara-suara pinggir jalan. Akhirnya saya kepahitan. Mana yang afdol coba? Kita melahirkan nanti, udah melahirkan. Iya, laki perempuan, perempuan, laki belum afdol. Udah lahir, laki. Oh iya, sesar normal, sesar. Belum normal, gak afdol. Mek kali pun gak afdolnya. Ketika saudara sama saya itu lepasin jubahnya, itu kita terima kehidupan. Nah itu yang bisa kita imanin, kita bisa jalan sekarang saudara. Hari ini saya dilengkapin juga dengan rahim yang baru, dengan lever yang baru, dengan segala sesuatu yang baru. Tapi saudara lihat di sini, waktu Tuhan bilang, Bartimeus bisa melihat, pada saat itu juga melihatlah dia, ayat 52, next. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Hari ini yang nungguin mujizat, kita percaya. Saya pun percaya bahwa kita sudah pernah menerima berkat-berkat dan mujizat. Yang hari ini mungkin gak kita kerjain seperti Bartimeus. Bartimeus ketika dia menerima kesembuhan, dia keluar dari zona nyamannya saudara. Dia gak kembali di pinggir jalan, pakai lagi jubahnya, dia duduk sebagai pengemis dengan mata terbuka. Enggak saudara, apa yang dia lakukan? Dia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dia berhenti jadi peminta-minta. Setelah mendapatkan mukjizat, saudara kerjakan keselamatannya. Hari ini saya punya pilihan sebenarnya gitu loh. Dengan kesembuhan ilahi yang dikasih sama Tuhan, saya bisa kembali ke kehidupan lama saya. Jadi penyiar olahraga lagi yang lebih rohani. Yang gak ngerokok, yang gak minum, yang gak ngedrugs.
Tapi bukan itu saudara, itu namanya zona nyaman saya. Bartimeus, dia gak kembali ke kehidupan lamanya, dia ikut Yesus dalam perjalanannya. Saya tahu dia pasti struggling, karena dia ketemu tantangan baru dengan matanya yang terbuka. Dan itulah kita kekristenan, keluar dari zona nyamannya saudara. Hari ini, kalau saudara pikir ya, saya masih begadang loh. Roma Irama bilang begadang, jangan begadang bila tiada artinya. Tapi kesembuhan ini tuh bukan untuk siaran bola lagi. Kalau begadang masih. Tanya Bapak Ibu Gembala. Hari ini menggembalakan domba-domba. Domba kita tuh udah to the next level. Bukan domba galau, domba sesat lagi. Domba tantrum. Bisa tantrum kapan aja. Dulu tanya sama Bu Gempagem. Hari Senin itu hari libur hamba Tuhan. Sekarang pada libur kagak. Mereka bisa tantrum kapan aja. Senin sampai Minggu. Sampai Senin lagi 24 jam. Gedor-gedor. Tapi itu begadang yang ada gunanya. Dan itu dikerjakan. Saudara. Hari ini saya tantang semuanya. Pasti sudah pernah menerima berkat mukjizat yang udah lewat dari Tuhan. Yang harusnya hari ini keluar dari zona nyamannya. Tanggalkan jubahnya. Baik dikritik maupun dipuji saudara. Itu tipuannya sama. Saudara hari ini dikritik, saudara bisa sakit hati. Saudara bisa mengunci diri di kamar, saudara berhenti. Tapi kalau saudara dikritik, saudara juga bisa berusaha lari lebih kencang, saudara mau buktikan. Saudara dipuji juga kayak gitu. Dipuji hari ini, saudara bisa melambat, saudara nikmatin puji-pujiannya. Saudara dipuji hari ini, saudara juga bisa lari lebih cepat karena saudara gak mau dikejar. Baik dikritik maupun dipuji, itu tipuannya sama. Hari ini kalau saya dengerin itu ya suara-suara di luar. Teman-teman saya tuh bilang, iya tuh si Tamara tuh. Jadi hamba Tuhan, soalnya dia udah gak laku gitu. Coba bayangin saudara. Udah gak laku katanya jadi hamba Tuhan. Ntar giliran kalau di gereja, iya dia kan dipanggil di sana sini. Khotbah, kan artis. Coba bayangin, saya kan kayak film Dono zaman dulu. Maju kena, mundur kena. Jadi semua itu tanggalin aja jubahnya saudara hari ini. Gak ada apa-apa, hari ini kita jalan sama Tuhan. Udah, gak ada kritikan, gak ada pujian karena tipuannya sama. Tanggalkan jubahnya, keluarkan dari zona nyaman. Baru kita bisa ngelihat pakai kacamatanya Tuhan dan itu adalah iman. Yang berikutnya Tuhan tuh bilang, Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Coba saudara lihat di sini, terkutuk katanya Tuhan. Hari ini mengandalkan apa yang dikatakan orang buat kita baru kita jalan. Tuhan bilang gak boleh kayak gitu. Gak boleh ngandalin pujian. Kekristenan kita itu mesti kelihatan. Jangan berhenti berbuat lelah, berbuat baik. Karena hari ini kita gak dapat pujian. Jangan terpancing untuk nunjukin kekristenan kita. Hanya karena kita hari ini gak dapat fasilitas. Saudara sama saya itu harus jadi Kristen yang hari ini benar-benar militan. Dan Tuhan hari ini mau gunakan kita. Baru kemarin tuh saya tuh bilang Indonesia gelap katanya hashtagnya gitu kan. Indonesia gelap. Baguslah saya bilang kayak gitu. Kenapa? Karena itu caranya Tuhan untuk memberikan jalan buat kita untuk jadi terang. Digelapin. Let there be lights. Maka jadilah terang dan itu bicara saya dan juga saudara. Yesaya 60 ayat 1-2. Memang kita sudah dinubuatkan untuk jadi terang. Dan terang itu hanya bisa kelihatan ketika kegelapan itu datang. Tuhan hari ini ada hashtag itu. Jadi orang percaya dan juga itu misi dari gereja satu jiwa buat Tuhan Yesus hari ini. Ini saatnya ketika hashtag di luar sana Indonesia gelap. Di situ kita berdiri. Dan yang kedua saudara, ini ada lagi satu pahlawan iman. Listra, di Listra. Kisah para Rasul 14 ayat 8-10. Kita baca juga sama-sama ya. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu, dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Dengan firman Tuhan, coba saudara lihat di sini. Paulus itu 100% manusia. Paulus itu kenapa? Ayat ini tuh bercerita, Paulus itu kalau khotbah lama banget saudara. Paulus itu kalau ngasih pengajaran, itu panjang dan lama. Bahkan pernah sekali dia khotbah ada yang meninggal. Suami saya namanya Paul. Kok khotbah lama juga. Lagi kalau di rumah, kalau dibilang ini, ditanya ya, ini intermezzo.
itu gambar gajah atau jerapah? Anak kami nanya gitu ya. Dia bisa menjelaskannya itu dari awal penciptaan gajah dan jerapah. Gitu. Panjang banget, panjang. Tak berkesudahan gitu. Tapi jangan sampai ada yang mati. Ya. Jadi saya mau kasih tahu, Paulus itu panjang banget. Kenapa? Karena Paulus itu orang yang dia kayak kalau dia sampai nggak balik lagi ke tempat itu, dia mau pastikan pengajarannya itu semua dia keluarin. Makanya Paulus tuh selalu khotbah panjang. Nah di Listra, itu Paulus itu ngelihat ada satu orang ya, dia lumpuh, dia belum pernah bisa jalan dari sejak dia lahir. Terus Paulus bisa loh ngelihat, wah ini orang beriman. Dari mana Paulus bisa lihat? Orang ini dia hanya melakukan satu kegiatan yang emang dia jago aja dari lahir, gak bisa jalan. Kalau ditanya apa kegiatan yang paling kau bisa lakukan sejak kau lahir, gak bisa jalan. Itu adalah di mana kegiatan yang saya bisa lakukan secara excellent. Di tengah ketidaksempurnaannya, kelemahannya, dia jadikan hal yang kecil itu menjadikan dirinya terlihat excellent. Dan itu iman, sehingga Paulus bilang, kamu bisa disembuhkan, berdiri tegak katanya. Iman itu kelihatan saudara. Hari ini aja hal kecil, misalnya saudara bergereja, tiba-tiba Pak Gembala nanti bilang, oke kita masuk ke doa jemaat gitu ya, akan dilakukan secara hibrid. Iman itu kelihatan loh, antara saudara datang onsite atau saudara online. Online juga kelihatan loh, antara saudara on cam atau off cam. Iman itu bisa dikasih lihat, beriman. Doa pagi gitu, itu beriman bahwa Tuhan akan selesaikan bersama dengan saya on time. Orang kan kita gitu ya, kalau gak punya iman, lagi ibadah, aduh jangan-jangan ntar gak nguber nih, off cam terus sambil ngerajang bawang. Beriman dong bahwa selesai doa Tuhan akan siapkan waktunya, ngerajang bawang nanti disediakan. Itu hal kecil sebenarnya saudara, tapi iman itu kelihatan. Nah kita mau belajar dari sini saudara ya. Membuktikan bahwa kita percaya, next, setia sama perkara kecil. Jangan anggap enteng ibadah. Orang yang beriman itu kelihatan bedanya. Dia haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Jadi yang bisa kita lakukan itu dua saudara, tanggalkan jubahnya. Hari ini apapun yang nempel sama kita, tanggalkan aja jubahnya saudara. Profesi, posisi, apapun itu yang melekat, itu ujian iman kita. Yang berkat itu adalah yang udah lewat. Saya selalu bilang yang pergi adalah berkat, yang melekat itu ujian iman. Hari ini saudara ada tahta, ada harta, itu ujian iman. Apakah kita terus nyender sama Tuhan? Nah, saya mau tutup ini ya dengan satu kesaksian juga. Hari ini tuh kan kita diminta sama Tuhan untuk menghitung segala kebaikannya Tuhan. Tuhan itu kita nggak diajarin tuh di gereja. Hari ini saudara lagi diproses sama Tuhan. Ayo kita uji ya kebaikan Tuhan ya, kita uji. Saudara mas saya tuh nggak boleh nguji kebaikan Tuhan. Tuhan tuh udah baik banget. Yang tadi saya bilang cuan buat kita gitu. Saya nggak ngerti kadang-kadang kalau ngelihat ini apa yang Tuhan lihat dalam diri saya dan juga saudara. Secakep itukah kita gitu. Sampai Tuhan mau repot banget turun dari surga buat ngejar kita. Sementara malaikat yang udah melakukan pekerjaannya, yang dosanya itu kesalahannya hampir kurang lebih sama, dibiarin sama Tuhan gitu, dibuang. Hari ini kalau terpaksa banget menguji kebaikan Tuhan, jangan uji dengan keadaan kita hari ini saudara. Uji dengan bukti yang udah lewat, yang udah terjadi di belakang. Kalau saya hari ini ada panah api si jahat, ya kita masih manusia, masih daging. Kadang-kadang kita juga ada kekhawatiran dilempar panah api. Tuhan hari ini gak baik, Tuhan hari ini diam, Tuhan hari ini gak kerja, Tuhan lewat orang duluan. Saudara kalau mau uji kebaikan Tuhan, jangan dengan keadaan kita hari ini. Uji kebaikan Tuhan sama yang udah lewat kemarin. Saya selalu nguji kebaikan Tuhan ke satu peristiwa di mana saya gak baik, saya uji kebaikan Tuhan, Tuhan baik. Saya bawa itu dulu, ingatan saya itu selalu ke lantai disco saudara. Waktu saya jabatannya masih Ratelindo, Ratu Teler Indonesia. Iya, saya gak pernah waras setiap akhir pekan. Nih minggu kayak begini nih, saya boro-boro di gereja. Saya masih di disco. Nanti keluar siang ke gereja bentar masuk lagi. Dengan 100-an ekstasi di kantong saya saudara. Coba lihat bayangin. Hari itu kalau Tuhan lepas saya gak tahu tuh saya kemana. Saya uji kebaikan Tuhan. Saya lagi gak baik banget tuh di situ. Tapi Tuhan baik.
Saudara kalau mau uji kebaikan Tuhan, uji ketika saudara nggak baik, saudara buktikan di situ Tuhan baik. Itu iblis itu bisa bilang loh waktu itu, lepasin aja ini anak perempuan nih kurang ajar. Tapi enggak, Tuhan kejar saya dengan kebaikannya hari itu di tempat yang paling ribut, paling gelap, di mana signal rohani harusnya melemah. Tuhan kejar saya dengan segala kebaikannya dan saya ada hari ini. Saya mau bukti apa lagi gitu. Itu dasar buat saya berharap ke depan Tuhan udah tunggu saya dan akan muliakan saya bersama dengan kemuliaannya di awan-awan. Dan itu hanya berlaku buat saya, tapi juga buat saudara. Hari ini bawa pikiran kita ke sana. Mungkin ada yang pernah korupsi, mencuri, selingkuh, berzinah, pornografi, apapun itu Tuhan ada, Tuhan bela, Tuhan cengkram luar biasa. Tuhan udah bilang di disko banyak orang saudara. Saya nggak tahu Tuhan lihat apa waktu di situ. Tapi Tuhan tunjukkan apa yang paling saya butuhkan malam itu. Setiap malam, hampir setiap minggu. Saya nggak perlu baju baru, saya nggak perlu sepatu baru, saya nggak perlu tas branded, saya hanya perlu keselamatan. Tuhan sediakan. Kau menyediakan yang ku perlu, Tuhan setia. Waktu saya lagi nggak setia. Itu kebaikan Tuhan, itu cuan. Jadi hari ini kalau saya nggak cuan, lebih baik saya nggak usah hidup. Dan itu cuan buat kita orang percaya. Ada berkat yang udah mengejar kita. Bahkan di tempat yang paling gak benar sekalipun Tuhan udah kejar, hari ini kita ada. Jadi saudara kalau kita mau nyanyi, saya mau dong dibantu sama tim worship ya. Kita boleh loh nyanyiin itu lagi tadi. Waktu kita bilang aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji. Tadi saya ganti. Ada perbedaan yang signifikan loh antara kata akan sama telah. Kalau itu dinyanyiin yang akan berjanji, berarti belum hari ini karena Tuhan belum ngerjain apa-apa. Kan telah. Tuhan udah buktikan di belakang dan sanggup kan. Waktu dia menjadikan dirinya dosa itu supaya apa? Ngejar, repot banget Tuhan. Hari ini kalau kita berbuat baik, kalau hari ini saya mau pergi kemana aja, khotbah. Bukan karena saya terima mujizat, tapi karena saya lihat ke belakang, Tuhan tuh repot banget loh ngejagain saya. Repot. Kalau hari ini disuruh pergi kemana, repot. Ya mau aja sebagai wujud ucapan syukur. Hari ini orang Kristen berbuat baik adalah wujud pengucapan syukur. Karena kita punya Tuhan yang baik. Saya mau tutup lagi juga dengan, jadi kita ngomong hari ini kalau yang masih kepahitan, masih kayaknya hidupnya rongsokan, gak punya nilai. Saudara tadi itu yang pertama itu cuannya kita ya. Berkatnya kita jadi orang percaya. Ada ilustrasi. Petinju saudara ya, petinju zaman sekarang tuh kalau bertinju mereka kan, petinju zaman sekarang tuh udah jarang ditemenin sama istrinya. Saya ngeliat kalau dulu tuh selalu petinju bertinju, Elias Pikal lah paling enggak gitu ya. Elias Pikal tuh waktu dia bertinju, Mama Ana tuh pasti ada di situ. Kadang-kadang istrinya juga ikut. Kalau sekarang petinju karena udah makin biasa gitu ya, istrinya di rumah tuh. Selonjoran, pakai roll rambut, minum es teh manis, nonton drakor, gak ngapa-ngapain, ya kan tidur. Sementara dia tinju, bonyok, bengkak gitu. Terus dia menang, dapat duit, begitu pulang tuh istrinya tuh nguap-nguap baru bangun. Saking sayangnya sama istrinya, cakep banget gitu kan ya, duitnya dikasih loh sama istrinya. Dia yang menang, istrinya dapat duitnya. Yang lebih dari pemenang siapa? Ya of course istri-istri ya kan ya. Nah sekarang juga gitu coba-coba. Saudara kalau misalnya ngeliat ya siapa yang kemarin nih. Ini bukti ya. Yang dia gak kenal dosa. Dia dijadikan dosa. Ya. Habis itu dia disalibkan. Dia berperang. Dia dikubur. Turun ke dalam kerajaan maut. Habis itu dia bangkit. Naik ke surga. Dia menang atas maut itu. Siapa saudara? Tuhan Yesus. Mempelai kita bukan? Habis itu hari ini siapa? Yang kayaknya kece banget. Cakep banget. Yang akhirnya nerima kehidupan, keselamatan, dalam kekekalan. Dan nanti mau dimuliakan bersama dengan kemuliaan Tuhan. Itu siapa saudara? Yang gak ngapa-ngapain? Saya sama saudara. Saya mau tanya siapa yang lebih dari pemenang? Saya sama saudara, itu cuan buat orang percaya
Indonesia gelap, saudara nggak boleh jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja, harus excellent. Di tengah kelemahan kita hari ini, saudara harus jadi terang di sana. Karena semua orang itu layak untuk dapat karya keselamatannya Tuhan Yesus. Kita percaya, hanya bisa percaya kalau kita tahu dan kita imanin hari ini kita punya Tuhan yang besar. Ku hidup Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang mau berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang lama-lama dari-Mu. Ya saudara, kita bangkit berdiri ya, kita ambil waktu sama Tuhan ya, kita undang lagi Tuhan sebagai Raja di atas segala Raja. Tuhan udah pegang kita sepanjang 2024, Tuhan udah bekerja, ikut campur dalam setiap hal-hal sepele di hidup kita. Jadi kita percaya dengan iman hari ini, ambil langkah iman saudara, pastiin koordinatnya, jalan sama Tuhan. Kalau dia pegang kendali 2024 di hal-hal sepele di rumah tangga saya dan juga saudara, Tuhan hari ini sudah ada di depan berperang untuk perkara kita yang jauh lebih besar. 2 Korintus 5 ayat 7 katakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara tangkap ini saudara, bahwa Tuhan mengutuk orang-orang yang hari ini masih mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan manusia, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hari ini kita undang Tuhan sebagai Raja di atas segala raja yang kembali berdaulat di atas hati kita, pribadi lepas pribadi yang ada di sini. Terima kasih Tuhan, udah jadi Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, udah jadi Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, ketika kami gagal untuk setia, Engkau tetap melakukannya untuk kami ya Tuhan. Makasih Tuhan, udah cengkeram kami dengan luar biasa, bahkan lebih keras ketika kami masuk dalam ujian dan pencobaan. Makasih Tuhan, di luar sana gelap, Engkau pekerjakan kami Tuhan sebagai orang-orang Kristen yang hari ini diperlengkapi, diberikan keberanian Tuhan, membawa satu jiwa ya Tuhan, mendekat sama Tuhan, memuridkan. Biarlah Tuhan rumah ini jadi rumah kami Tuhan, rumah yang selalu terbuka, menjadi rumah doa, menjadi rumah penampungan bagi jiwa-jiwa. Makasih Tuhan udah menempatkan kami di sini Tuhan, kasih hati hamba buat kami yang ada di sini ya Tuhan, sehingga rumah di mana tempat ini berdiri Tuhan bisa jadi bukti cinta, kasih, perlindungan Tuhan, ada tanah sekitarnya ya Bapa. Bahkan kami juga bisa menjadi saksi yang Tuhan perkenankan, Tuhan pergunakan sampai pada kesudahan ketika Tuhan Yesus menjemput di awan-awan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan terima fakta kebenaran firman ini saudaraku. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Tuhan memberkati, mengasihi, melindungi, memelihara sempurna kita semua. Dan kita yang sama-sama percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Yang diberkati, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan ya saudara. Wow, luar biasa. Di ibadah kedua juga saya merasa diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Saya petik beberapa yang saya dapatkan. Hidup kita kemarin dan saat ini adalah bukti dari penggenapan firman Tuhan. Hari ke depan kita tunjukkan dengan iman kita, tanggalkan jubah kenyamanan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Terima kasih buat Inang Tamara Geraldine, karena di sini 80% orang Medan, Bu. Jadi kita ucapkan selamat dan terima kasih kepada Inang Tamara Geraldine yang memberkati kita hari ini. Boleh tepuk tangan sekali lagi.
Pak Paul juga terima kasih buat berkunjung ke tempat kita. Kita sangat diberkati hari ini. Yang merasa diberkati katakan amin. Haleluya. Tadi ada hashtag dari Ibu Tamara juga. Katanya hari ini kan Indonesia gelap katanya. Tapi ada visi dari gereja kita adalah satu jiwa satu orang selama tahun 2025 atau One for Jesus. Kita kan jadi berkat. 1 tahun ini kita harus menangkan satu jiwa satu orang. Yang mau katakan amin. Kalau setiap minggu juga udah mau menangkan jiwa ke tempat ini, nanti pas ditanya jemaat teman ini, adakah jemaat baru yang bawa jiwa gitu? Angkat tangan Bapak Ibu. Kita deklarasikan kalau kita itu membawa jiwa ke tempat ini. Yang mau katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Hari ini kita akan memberikan persembahan diakonia sebagai tanda kita mengasihi Tuhan juga. Mari kita bawa dengan ucapan syukur. Sambil saudara mempersiapkan persembahan kita berdoa. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, terima kasih buat hamba-Mu, Ibu Tamara Geraldine yang telah memberkati kami sepanjang hari ini. Kami berdoa bersama-sama dari tempat ini Tuhan. Berkati hamba-Mu ini dimanapun dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Saat ini kami bawa persembahan kami, persembahan diakonia Tuhan. Dalam tangan Tuhan sebagai bukti dan tanda kami mengasihi Tuhan. Kami persembahkan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Berkati umat yang memberikan hari ini Tuhan. Mau memberikan secara online atau memberikan secara onsite di tempat ini. Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Mari kita bawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi sama-sama. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sebelum kita berpisah dari tempat ini, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama sekali beribadah di tempat ini? Kalau boleh angkat tangannya. Ada seorang ibu. Selamat datang, selamat beribadah di GBI LPG. Wow. Yang jauh dari ibu diberikan tepuk tangan dong. Ya. Satu jiwa ditambahkan kita minggu ini. Minggu depan kita akan bawa jiwa bersama-sama ke tempat ini saudara. Amin. Mari yang sudah memberi kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. Sekali lagi kita pujikan dengan iman kita. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi sama-sama katakan.
semua tempat ini. Saudara mau buat Tuhan one for Jesus? Saudara mau tahun ini saudara melihat saudara menuai yang gak mungkin akan mungkin saudara. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Saudara akan menjadi penuai tahun ini. Karena itu taruh tangan di dada saudara. 1 jiwa bagi Yesus melalui hidupku. Katakan, 1 jiwa bagi Yesus melalui hidupku tahun ini. Aku akan menuai setidaknya 1 jiwa bagi Yesus tahun ini. Itulah komitmen kita sama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan akan mampukan saudara. Tidak ada yang mustahil kalau saudara mau hari ini. Amin saudara. Perkatakan ini setiap pagi, doakan. Tuhan pakai hidupku untuk menuai 1 jiwa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih hari ini. Kalau Engkau taruhkan Tuhan hari ini perkenanan-Mu atas setiap daripada kami anak-anak-Mu. Engkau telah berjanji dan Engkau telah menggenapi dan sedang Kau lakukan perkara yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Tahun ini kami semua tempat ini, kami akan mengalami penuaian besar-besaran. Kami semua tempat ini akan menjadi penuai ya Tuhan. Kami akan menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan setiap daripada kami tempat ini. Terima kasih Engkau mengangkat kami, menopang kami, memulihkan, menyembuhkan kami. Oleh kuasa darah-Mu, oleh bilur-bilur Yesus kami sembuh. Di tempat ini ada lawatan Tuhan. Di tempat ini ada revival. Di tempat ini ada kebangkitan rohani. Di tempat ini ada lawatan Tuhan, zaman Tuhan. Engkau yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mengalami masalah finansial, izinkan Tuhan melawat masalahmu, menolong engkau. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan bekerja. Dia akan berjaga-jaga atas hidupmu. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu, untuk apa yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami, untuk anugerah-Mu, untuk firman telah disampaikan pada kami hari ini. Terima kasih perkenanan-Mu melalui hamba-Mu telah Engkau nyatakan pada kami, Ibu Tamara Geraldine dengan Bapak Paul Tuhan. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang Engkau pakai dengan secara luar biasa. Kami merasakan Engkau berbicara melalui kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Kami berdoa, Engkau pakai terus, Engkau berkati terus, Engkau perlengkapi terus dengan kuasa, dengan pengurapan yang baru terus. Otoritas demi otoritas, perluas wilayah pelayanannya Tuhan. Karena Engkau memakai dia untuk menyatakan kebenaran-Mu, kerajaan-Mu lebih dan lebih lagi. Supaya banyak jiwa dan lebih banyak lagi dijamah, dipulihkan dan dibawa datang kepada Kristus. Hari ini juga kami berdoa ya Tuhan, untuk jemaat Tuhan di tempat ini, keluarga demi keluarga. Kami berdoa untuk pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Lawatan rohani, izinkan Tuhan melawat hidupmu, Tuhan melawat keluargamu, Tuhan melawat setiap hubungan demi hubungan dipulihkan. Suami, istri, anak-anak, orang tua hari ini, biarkan Tuhan melawat hidupmu. Biarkan Tuhan melawat para suami, melawat para istri, anak-anak dan orang tua. Engkau diberkati. Tuhan berkati supaya mereka menjadi orang-orang berhasil. Hamba-hamba-Mu menjadi orang-orang berhasil di marketplace, dalam bisnis usaha, pekerjaan, sekolah, pelayanan. Keberhasilan daripada Tuhan menyertai. Terang Tuhan menyertai. Kami semua menjadi terang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati gereja-Mu. Kami rindu penuaian besar-besaran terjadi. Lawatan Tuhan terjadi, revival terjadi, kebangkitan terjadi, jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, pertobatan terjadi di tempat ini, kemuliaan terjadi di tempat ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, melanda Pondok Gede dan sekitarnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Biar hati kami berkobar-kobar terus Tuhan. Roh api Roh Kudus membakar setiap hati kami, menuntun kami waktu kami berjalan keluar dari tempat ini. Kami membawa kemuliaan surga berjalan bersama kami. Terima kasih. Mari arahkan hati kepada Tuhan. Saudara, dengan hati tertuju kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya memberkati
menyertai kita sekalian dari saat ini hingga Yesus datang menjemput kita semua dengan permai, dan kita semua yang di sini bersama dengan Tuhan Yesus hari ini hingga selamanya. Mari semua percaya sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin. God bless you every Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur.